Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di materi pembiasan dan pemantulan cahaya bersama saya Kayla Amelia Putri dari Universitas Negeri Makassar. Sebelum memasuki materi pembiasan dan pemantulan cahaya, pernahkah Anda melihat pelangi? Apa sih pelangi itu? Kalian tentu sudah tidak asing lagi setelah terjadinya hujan, mungkin saja pelangi akan muncul. Tidakkah kalian penasaran kira-kira bagaimana proses terbentuknya pelangi? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, simak video ini sampai akhir ya. Namun sebelum itu, kita harus tahu apa itu cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai dengan 750 mm. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Cahaya merupakan gelombang transversal yang termasuk gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10 akar 8 meter per sekon. Selain itu, cahaya juga memiliki sifat loh. Sifat cahaya diantaranya yang pertama dapat mengalami pemantulan atau refleksi, yang kedua dapat mengalami pembiasan atau refraksi, yang ketiga dapat mengalami pelenturan atau difraksi, yang keempat dapat dijumlahkan atau interferensi. Yang kelima dapat diuraikan atau dispersi, yang keenam dapat diserap arah getarnya atau polarisasi, yang ketujuh bersifat sebagai gelombang, dan yang terakhir bersifat sebagai partikel. Baiklah, untuk gambar-gambar selanjutnya, ini akan menampilkan beberapa contoh keseharian dalam sifat-sifat cahaya. Refraksi atau pembiasan dalam optika geometris didefinisikan sebagai perubahan arah rambat partikel cahaya akibat terjadinya percepatan. Refraksi itu sendiri merupakan suatu proses masuknya cahaya ke dalam mata hingga sampai ke retina. Jadi proses penglihatan dimulai dari cahaya yang masuk melalui kornea pupil hingga retina yang dibiaskan tepat pada bagian belakang mata atau retina. Difraksi atau disebut juga lenturan adalah kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati celah yang terbatas untuk menyebar ketika merambat. Difraksi merupakan suatu peristiwa pembelokan gelombang ketika menjalar melalui celah sempit atau tepi yang tajam. Dalam peristiwa difraksi dikenal suatu kisi difraksi yang terdiri atas sebaris celah sempit yang saling berdekatan dalam jumlah banyak. Interferensi atau gangguan adalah interaksi antara gelombang di dalam suatu daerah. Interferensi dapat bersifat membangun dan merusak. Interferensi cahaya adalah perpaduan dua atau lebih sumber cahaya sehingga menghasilkan keadaan yang lebih terang atau interferensi maksimum dan keadaan yang gelap atau interferensi. Selanjutnya ada dispersi. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik atau putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik atau merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu pada prisma lewat pembiasan. Memasuki inti dari pertanyaan di awal, pelangi adalah contoh dari sifat cahaya yaitu dispersi. Proses terbentuknya pelangi dengan sinar matahari yang berhasil direfleksikan akan mengalami proses dispersi atau penguraian cahaya, sehingga warna cahaya matahari menjadi putih. Cahaya putih ini terdiri dari spektrum warna dan masing-masing memiliki panjang gelombangnya sendiri, kemudian terurai otomatis membentuk warna-warni pelangi. Polarisasi. Polarisasi adalah properti yang berlaku untuk gelombang transversal yang menentukan orientasi geometri dari osilasi. Bidang polarisasi adalah arah dari respon cahaya yang timbul akibat gelombang elektromagnetik yang melewatinya. Jadi, bidang polarisasi adalah arah polarisasi cahaya. Memasuki materi laju cahaya. Kelajuan cahaya dalam ruang vakum adalah sebuah konstanta fisika yang disimbolkan dengan huruf C, singkatan dari claritas atau yang dirujuk dari bahasa Latin yang berarti speed of light. Laju cahaya merupakan kelajuan maksimum, dapat dilajui oleh segala bentuk energi, materi, dan informasi dalam alam semesta. Laju cahaya merupakan kelajuan segala partikel tak bermassa dan medan fisika.
termasuk radiasi elektromagnetik dalam vakum. Tahukah kalian butuh berapa waktu agar cahaya sinar matahari sampai ke bumi? Cahaya matahari diperkirakan memerlukan waktu 8 menit untuk mencapai bumi. Laju cahaya oleh Christensen Romer. Pada tahun 1676, sebuah percobaan awal untuk mengukur laju cahaya dilakukan oleh Christensen Romer. Dengan menggunakan teleskop, oleh Christensen Romer mengamati gerakan planet Jupiter dan salah satu satelitnya bernama Io. Dengan menghitung pergeseran periode orbit Io, Romer memperkirakan jarak tempuh cahaya pada diameter orbit bumi sekitar 22 menit. Jika pada saat itu Romer mengetahui angka diameter orbit bumi, perhitungan laju cahaya yang dibuatnya akan mendapatkan angka 227 kali 10 akar 6 meter per detik. Selanjutnya ada laju cahaya oleh Hippolyte Louis Fizeau. Pada tahun 1849, pengukuran laju cahaya yang lebih akurat dilakukan di Eropa oleh Hippolyte Fizeau. Fizeau menggunakan roda sprocket yang berputar untuk meneruskan cahaya dari sumbernya ke sebuah cermin yang diletakkan sejauh beberapa kilometer. Pada kecepatan rotasi tertentu, cahaya sumber akan melalui sebuah kisi, menempuh jarak menuju cermin, memantul kembali, dan tiba memasuki materi efek Doppler. Dinamakan mengikuti tokoh fisika Christian Andreas Doppler, adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang dari sebuah sumber gelombang yang diterima oleh pengamat jika sumber suara atau gelombang tersebut bergerak relatif terhadap pengamat atau pendengar. Gelombang suara yang memancar dari sebuah ambulans akan diterima lebih tinggi atau rendah frekuensinya jika ambulans tersebut mendekati atau menjauhi kita. Rumus efek Doppler. Teman-teman bisa melihat di dalam slide rumus efek Doppler di mana Fp adalah frekuensi sumber bunyi yang didengar pengamat dengan satuan Hertz, V adalah kecepatan udara dengan satuan meter per second, Vp adalah kecepatan pengamat dengan satuan meter per second, Vs itu adalah kecepatan gerak sumber bunyi dengan satuan meter per second, Fs adalah frekuensi sumber bunyi dengan satuan Hertz, dan jika pengamatnya dalam kondisi diam, maka Vp-nya adalah 0. Memasuki contoh soal. Ani sedang duduk di teras rumah. Tiba-tiba ia mendengar bunyi geberan klakson bus yang frekuensinya 650 Hz. Bus tersebut bergerak mendekati rumah Ani dengan kecepatan 20 meter per second. Jika laju bunyi di udara 340 meter per second, berapakah frekuensi klakson yang diterima Ani? Dalam soal diketahui Fs adalah 650 Hz, Vs 20 meter per second, V 340 meter per second, dan Vp adalah 0 karena Ani diam di teras. Yang ditanyakan adalah Fp. Memasuki penyelesaian contoh soal, seperti rumus efek Doppler sebelumnya, kita juga memakai rumus tersebut di mana Fp sama dengan V per V kurang Vs kali Fs, di mana kita mengetahui dalam contoh soal V itu 340, Vs-nya 20, dan Fs-nya 650. Dengan hasil jumlah dari keseluruhan tersebut adalah 690,62 Hz. Jadi frekuensi sumber bunyi yang didengar Ani adalah 690,62 Hz. Untuk mengasah pemahaman teman-teman terhadap materi yang saya bawakan, saya akan tampilkan beberapa latihan soal dan teman-teman dapat menjawabnya. Latihan soal yang pertama, sebuah ambulans bergerak dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 720 Hz. Tentukan frekuensi bunyi di sirine yang didengar oleh orang yang berdiri di samping jalan jika mobil menjauhi orang tersebut, di mana kecepatan bunyinya itu pada 340 meter per second.
Latihan soal kedua, kereta Bagus Ekspres bergerak dengan kecepatan 72 km per jam mendekati stasiun sambil membunyikan peluit yang berfrekuensi 860 Hz. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per second. Berapa frekuensi bunyi yang didengar oleh orang di stasiun?